Mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri Wulandari sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Renova Aurelia Damayanti sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Alvin Fadli sebagai pemateri. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis desain sistem informasi dari penjualan jajanan Bu Eli. Jajanan rumahan Bu Eli ini berlokasi di Dusun Gudang Karang, Rambi Puji. Usaha jajanan rumah Bu Eli ini sudah berdiri sejak tahun 2015. Awal berdirinya usaha tersebut karena dari Bu Eli sendiri memiliki hobi membuat jajanan kue, dan dari hobinya inilah beliau akhirnya memutuskan untuk membuka usaha jajanan rumahan di rumahnya sendiri. Jajanan rumahan Bu Eli ini menawarkan jajanan kue kering dan kue basah dengan harga yang relatif murah dan bervariatif, mulai dari 2.500 per biji untuk kue basah, dan untuk kue kering sendiri mulai dari 125 per paknya. Di balik jajanan rumahannya yang enak dan harganya yang relatif murah, serta bervariatif usaha yang didirikan oleh beliau ini memiliki masalah di bagian pembukuan, di mana pembukuan ini belum terstruktur dan masih mencatat menggunakan kertas atau manual. Nah, dari masalah yang ada, maka disimpulkan bahwa usaha jajanan rumahan ini membutuhkan aplikasi atau website untuk memudahkan dalam pembukuan, supaya penjualan dapat melakukan pembukuan dengan mudah dan terstruktur. Nah, terdapat analisis kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan pernyataan pelayanan sistem yang harus disediakan, bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu, dan bagaimana perilaku sistem pada sistem tertentu. Kebutuhan fungsional yang digunakan pada sistem informasi penjualan ini adalah fasilitas untuk mengelola data pengguna, fasilitas untuk mengelola data barang, fasilitas untuk mengelola data penjualan, fasilitas untuk mengelola data pembelian, dan pemasok. Pengguna dibagi menjadi dua, yakni kasir dan admin. Untuk kasir sendiri, fasilitas yang disediakan adalah pengelola data penjualan dan pengelola data pembelian. Selanjutnya ada analisis kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini merupakan batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem, seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan sebagainya. Kebutuhan non-fungsional yang digunakan pada sistem informasi penjualan ini adalah operasional, keamanan, pengguna user, dan password dalam form login untuk membedakan tipe user termasuk hak akses masing-masing. Interface atau antarmuka. Antarmuka pemakaian atau user interface adalah pembagian penghubungan antara program sistem informasi dengan pemakai. Kebutuhan terdapat antarmuka yang diinginkan sebagai mungkin bersifat user-friendly. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang DFD. Yang pertama, DFD 0 pada sistem informasi penjualan jajanan, yaitu pemilik toko melakukan atau merinci laporan penjualan dengan detail supaya mengetahui rugi dan untung dari penjualan tersebut. Dan pelanggan melakukan pembelian juga pembayaran pada sistem informasi penjualan. Selanjutnya, pelanggan akan menerima harga dan jumlah barang. Yang terakhir, pelanggan akan melakukan pembayaran dan menerima bukti pembayaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang DFD 1. Di sini sendiri bisa dilihat dari gambar tersebut bahwasannya pelanggan melakukan inputan pemesanan dan penjualan akan menerima inputan pemesanan. Selanjutnya mengonfirmasi pemesanan tersebut. Jika selesai, maka bukti pemesanan akan diberikan pada pelanggan. Dan pada penjual ini dapat mengakses data penjualan sehingga pembukaan laporan bulanan akan dilakukan oleh penjual. Dan penjual sendiri mempunyai hubungan dengan pegawai karena penjual akan mengonfirmasi produk jajanan apa saja yang telah dipesan oleh pelanggan. Dan pegawai juga akan melakukan produksi jika sudah mengetahui apa saja yang dipesan oleh pelanggan. Tetapi pegawai terlebih dahulu mengecek stok bahan baku apakah persediaan masih ada atau tidak. Dan terdapat supplier. Supplier akan menyuplai stok bahan baku yang sudah kosong, juga melakukan data stok bahan baku yang masuk persediaan, dan juga akan meneliti dengan detail apa saja persediaan yang kosong. Jika selesai, supplier akan merinci semua total stok yang masuk dan mencetak bukti pembayaran. Di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan atau menampilkan prototipe. Pertama, untuk di bagian login pertama kita harus menekan buat akun jika tidak punya akun. Nah, di sini akan dibawa ke menu registrasi data diri. Untuk menu registrasi data diri sendiri ada nama lengkap, username, terus mengisi email, nomor handphone, dan alamat lengkap. Dan untuk loginnya sendiri kan membutuhkan password, jadi harus mengisi password terlebih dahulu dan mengkonfirmasi, terus daftar. Nah, akan dibawa ke menu login kembali. Untuk lupa password, ini harus akan dibawa ke menu lupa password dan mengisi alamat email tentunya dan nomor handphone. Dan untuk kodenya sendiri akan dikirim melalui nomor handphone ini. Nanti dilanjut, lalu kode verifikasi atau nomor kode akan dikirim melalui SMS di nomor HP tersebut. Dan kembali sini akan mengisi. Lah, terkode sudah, lanjut. Nah, untuk loginnya sendiri ini mengisi username yang sudah dibuat pertama dan password. Lalu tampil untuk mengetahui passwordnya,
ditampilkan, lalu login. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tombol navigasi serta tombol button yang ada pada website kasir sederhana untuk jajanan rumahan Bu Eli. Untuk tombol navigasinya sendiri di sini terdiri dari 4 bagian. Ada bagian profil, home, produk, dan juga laporan. Dan untuk buttonnya sendiri di sini terdiri dari 3 bagian. Ada button untuk pemesanan, rincian, serta stok bahan baku. Nah, di sini saya akan mencontohkan apabila ada calon customer yang datang untuk melakukan transaksi pemesanan. Di sini kita bisa klik tombol button pemesanan. Terus kita inputkan nama customernya, alamat, tanggal pesannya, serta tanggal pengambilannya. Terus produk yang dipesan. Lalu jumlah dari tiap produk yang dipesannya. Untuk pastel yakni 5 buah dan semprit 1 pack. Untuk harga persatuannya yakni 2.500 per piecesnya untuk pastel dan 150.000 per pack untuk semprit di sini. Dan di sini kita akan mengambil contoh yakni DP, pembayaran menggunakan DP. Dan total transaksi yang harus dibayar oleh si customer yakni adalah sebesar 175.000. Dan di sini customer melakukan sistem DP dengan uang muka di awal sebesar 25.000 dan sisanya ketika melunasi. Terus kita klik tambah dan akan langsung dibawa menuju laman rincian pemesanan. Nah, dari si laman rincian pemesanan ini kita bisa melihat detail dari si pemesanan si calon customer yang bernama Rino ini. Kita tinggal klik detail, maka akan langsung tampil detail pemesanan dari transaksi yang dilakukan oleh si customer bernama Rino ini. Dan di sini ada tombol button cetak, yang dimana dari button cetak ini bisa dikirim ke si customer sebagai bukti transaksi. Terus kita kembali lagi ke home, bagian rincian pemesanan. Nah, di sini juga ada menu edit. Nah, untuk pengeditan di sini kita akan merubah tanggal pengambilannya. Kita buka seperti awal pemesanan, dan di sini pengambilannya kita ubah yang sebelumnya tanggal 7 menjadi tanggal 8. Terus untuk produknya tetap, jumlahnya juga, harga satuan, pembayarannya, total, dan juga nominal DP-nya. Kita tinggal klik tambah. Nah, maka akan langsung terupdate di sini. Ini sebagai jaga-jaga apabila suatu saat si customer ini mau melakukan perubahan, entah itu dari tanggal pengambilan, pemesanan, ataupun dari jumlah produk yang ingin dipesan, atau mungkin bisa jadi alamatnya. Terus kita tinggal kembali ke home. Nah, kita mulai lagi dari rincian pemesanan. Nah, sebenarnya dari rincian pemesanan kita bisa juga langsung melakukan penginputan pemesanan baru. Tinggal klik tambah di sini. Terus kita inputkan nama pemesanannya. Di sini kami mengambil contoh yakni calon customer bernama Suyitno. Kita inputkan alamatnya, tanggal pemesanannya, serta pengambilannya. Nah, di sini untuk produknya dipesan ada pastel dan juga lembar dengan jumlah masing-masing 5 pieces dengan harga masing-masingnya yakni 2.500. Untuk pembayarannya di sini si calon customer dengan Suyitno ini melakukan transaksi lunas atau bayar full di awal dengan total 50.000, dan untuk nominalnya pembayarannya di sini kita buka 50.000. Kita klik tambah, maka akan otomatis bertambah. Nah, jika kita ingin melihat detail dari transaksi yang dilakukan oleh Suyitno ini, kita bisa klik detail. Nah, akan muncul 2 checkbox seperti ini. Tinggal kita klik centang pada salah satunya. Nah, di sini kita akan mengambil contoh Suyitno. Setelah kita centang, kita klik detail kembali. Nah, maka akan tampil detail pemesanan yang dilakukan oleh Suyitno.
tentang produk yang dipesan apa, pembayarannya seperti apa, nominalnya, dan alamatnya, dan rincian sebagaimana mestinya. Dan tidak lupa di sini ada tombol cetak sebagai bagaimana bukti nota. Terus kita kembali lagi ke navigasi home. Nah, navigasi home ini untuk bagian ketiga ada stok bahan baku. Di stok bahan baku ini di sini sebagai pencatatan dan bahan baku dari si pihak jajanan rumahan Bu Eli ini tentang bahan baku apa saja yang tersisa dan sisanya berapa. Terus di situ kita bisa menginputkan dari bahan baku tersebut pembeliannya atau pengambilannya dari supplier mana, alamatnya di mana. Oke. Di sini kita akan mencontohkan apabila ingin menambahkan supplier baru. Kita klik tambah di sini nama suppliernya. Tidak lupa juga setelah kita masuk di sini, saya ulangi lagi, tidak lupa di sini ada button tambah, yakni untuk menambah kolom, bahan, dan juga sisa. Setelah kita tambah, maka akan otomatis menjadi 3 row. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan pemesanan inputan. Ada nama dari toko supplier, alamatnya, bahan yang tadinya dipesan atau dibeli di supplier tersebut, terus sisanya sekarang atau setelah dibuat produksi, bahan kedua, sisa, bahan coklat bubuk, dan juga sisanya. Nah, di sini terus apabila sudah selesai, kita tinggal klik selesai, maka akan langsung otomatis muncul di sini seperti ini. Nah, ini sebagai tambahan aja supaya nanti dari si pihak jajanan rumahan Bu Eli ini ketika apabila sewaktu-waktu menerima pemesanan di luar dan untuk mengecek bahan bakunya apakah masih tersedia atau perlu untuk melakukan pembelian lagi, nah tinggal cek di stok di menu stok bahan baku. Nanti misal untuk membuat satu buah jajanan, semisal pastel atau mungkin lembar, apa yang kurang nanti bisa dilihat di sini. Nah, bahan apa yang kurang, sisanya berapa, nanti bisa dilakukan pembelian langsung menuju toko alamat dari supplier tersebut. Setelah itu kita di sini, kita kembali ke tombol home. Nah, target tombol home ini tidak lupa ada navigasi berikutnya, yakni ada di navigasi produk. Nah, yang berisikan dari detail produk yang dijual. Di sini sebagai contoh ada 2 jenis produk dari jajanan rumahan Bu Eli, yakni ada pastel dan juga semprit. Dengan rincian ada nama produk, kategorinya apa, misal jajanan basah seperti pastel dan juga jajanan kering seperti semprit, dan harga persatuannya. Untuk pastel di sini harga persatuannya ini 2.500 per biji atau per buahnya. Dan untuk semprit ini per kilogramnya yakni sebesar 150.000. Nah, di sini apabila kita ingin menambahkan produk baru, kita tinggal mengklik tombol button tambah di sini, kita klik tambah. Nah, maka akan langsung menuju ke halaman menu edit produk. Tinggal kita klik tambah di sini. Nah, nama produk yang ingin dimasukkan, kategori, harga persatuan, terus kita tinggal klik simpan. Nah, di sini akan tersimpan langsung. Nah, tidak lupa di sini juga ada menu hapus, yang dimana untuk menghapus jika diperlukan apabila ada produk yang ingin dihapus. Dan di sini juga ada menu edit, yang dimana apabila terjadi kekeliruan pada saat penginputan, kita bisa melakukan menu edit dan kita tinggal pilih mau edit yang mana. Misal untuk pastel, kita tinggal klik pastel. Di sini kita tinggal edit, kita masukkan lagi nama produknya, kategorinya, dan di sini yang kita rubah adalah harga persatuannya menjadi 3.000 per bijinya. Nah, maka akan langsung muncul ke detail produk. Di
diupdate untuk angka persatuan dari nama produk berupa pastel ini menjadi Rp3.000 per pages-nya. Nah, dari sini ada kita lanjut menuju navigasi berikutnya, yakni ada navigasi laporan. Nah, untuk navigasi laporan di sini kita ambil contoh untuk tanggal 10 bulan 2 di tahun 2023 ini nanti akan menginputkan total transaksi mingguan, bulanan, tahun, dan total keseluruhan transaksi. Di sini untuk total mingguan bisa kita lihat ada 455.000 untuk satu minggunya, dan satu bulan ini di bulan kedua sebesar 875, dan di tahun ini di tahun 2023 sebesar 4 juta sekian. Dan juga di bawahnya ada grafik yang menampilkan dalam satuan mingguan. Nah, okay. Untuk navigasi yang terakhir di sini bisa kita lihat ada tombol profile. Nah, si profile ini berisikan lengkap ada nama, username, email, nomor HP, dan juga alamat yang dilakukan saat melakukan pengisian registrasi tadi. Nah, di sini juga ada menu simpan, yang dimana apabila kita ingin merubah gambar profil, dan juga ada menu edit untuk melakukan pengeditan apabila diperlukan, dan terakhir ada menu simpan setelah melakukan pengeditan. Oke, saya rasa cukup untuk pendemonstrasian tentang navigasi dan juga button dari website basic sederhana untuk jajanan rumahan Bu Eli. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan semua materi yang sudah kita siapkan. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.